Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya punya satu bahan ya, bearing. Nah, ini cukup bagus juga kalau kita buat pisau teman-teman. Jadi kebetulan kita punya orderan, dan untuk mereknya ini, ntar tak fokuskan dulu kameranya. Untuk mereknya ini made in Japan teman-teman. Jadi buatan Jepang ya. Nah, itu masih ada mereknya, buatan Jepang. Jadi untuk bilah kali ini kita akan buat bilah kecil teman-teman. Makanya kita gunakan bearingnya yang kecil juga. Oke, bagaimana hasilnya nanti? Silahkan ditonton sampai akhir teman-teman. Untuk bahan bearingnya wajib ketempah ya, karena memang bentuk dia itu juga tidak pipih seperti per atau bar ya. Untuk awal-awal kita potong dulu dia lurus seperti ini. Selanjutnya kita potong dia seperti ini teman-teman. Apa sih namanya nih? Mereng ya, seperti ini. Dia mengerucut di sisi yang satu dan sisi yang satunya lagi teman-teman. Jadi kita akan membuat dua bilah ya, karena itulah kenapa kita potong itu di dua sisi seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah kita potong. Nah, ini langsung bisa kita tempah teman-teman. Kita langsung masuk ke proses penempaan. Oke, teknik tempah yang akan kita lakukan kali ini rencananya itu kita akan buat dua bilah teman-teman. Jadi dua bilah sekaligus di satu bahan tanpa kita belah. Nah, ini awal-awal kita panaskan dulu dia sampai dia memerah, lalu kita buka dia pakai tang atau capitan seperti ini teman-teman. Kita luruskan lagi dengan palu. Jadi untuk menempah sebuah pisau itu kita perlu luruskan dulu teman-teman bahan bearing ini. Seperti inilah kalau kita gunakan bahan bearingnya. Jadi memang kerja itu lebih banyak dia. Kita harus potong dulu, kita buka, kita luruskan, barulah kita masuk ke proses penempaan. Memang kerja itu dia lebih banyak teman-teman. Oke, seperti biasa kita tundukkan dulu bahan itu, lalu kita tempah teman-teman. Keras bahannya juga menjadi salah satu sebab ya kenapa memang dia lebih sulit ditempahnya, saya bilang tadi. Cuman kalau kita gunakan bearing yang kecil seperti ini mungkin belum jadi masalah teman-teman. Tapi kalau menggunakan bearing yang lebih besar lagi, mungkin memang jauh lebih sulit untuk penempaan tuh, karena dia memang lebih keras teman-teman, bearing lebih keras dari bar atau dari per ya. Oke teman-teman, ini sudah berbentuk pisau, pisau yang mau kita buat ya. Ini baru satu sisi teman-teman, jadi kita akan tempah juga sisi sebelahnya lagi. Untuk prosesnya masih sama, di depan nih kita runcingkan dulu, kita tempah juga dia perlahan teman-teman, dari ujung dulu, bagian ujung bilah, lanjut ke badan bilahnya, kita pipihkan sampai ke tengah-tengah teman-teman. Kita temukan dia di tengah-tengah, ini tetap kita pipih juga, karena ini nanti bagian yang akan menjadi paksi di bagian tengah-tengah ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti ini hasil penempaannya, dan ini belum siap ya, perlu kita bentuk lagi bagian bilah tadi. Dia perlu kita lentikkan atau kita luruskan lagi teman-teman menggunakan palu, dengan cara kita bakar dulu dia sampai merah teman-teman, lalu kita bentuk dia menggunakan palu seperti ini. Dan jangan lupa bagian bilah tuh kita rapikan seperti biasa, kita luruskan bagian punggung, bagian bilahnya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia hasil tempahannya. Kita buat kiri kanan ya, ini kondisi masih panas juga ya, ini baru selesai ditempah teman-teman. Oke, langsung kita proses ke penggerendaan. Oke teman-teman, ini dia hasil penggerendaan tadi ya. Ini baru satu sisinya. Kita akan buat nanti bilah ini kurang lebih panjang 8 cm teman-teman. Oh, kecil sekali ya untuk satu bilah. Oke, langsung kita proses sisi sebelahnya teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah kita proses ya, udah kita poles, tinggal kita ukur aja bagiannya itu berapa senti yang kita perlukan gitu. Kalau untuk bilah kali ini sesuai pesanan, kita hanya butuh 8 senti teman-teman. Karena nanti sisanya itu untuk handle. Si pemesan ini mintanya 15 senti itu sudah sama gagang teman-teman. Panjang 15 senti itu sudah panjang total gitu. Oke, kita bentuk, langsung kita eksekusi teman-teman. Kita potong ya, sesuai garis yang sudah kita buat. Dan ini bagian salut teman-teman, ini salut dari pisaunya ya. Nah, ini kecilnya luar biasa ini. Kalau ukurannya saya kurang tahu nih berapa lingkarnya ya, tapi jelas ini kecil sekali untuk sebuah pisau ya, karena memang pisau itu pun kecil teman-teman. Pisau itu pun kecil, jadi kita menggunakan salutnya itu juga kecil gitu. Ini kayu yang kita gunakan untuk handle teman-teman. Kita buat dulu handlenya menggunakan kayu. Dan problem di proses kali ini adalah ukurannya teman-teman. Memang betul-betul sulit sekali dalam memegangnya, dan ini perlu fokus ya, karena salah sedikit saja bukan kayu yang saya cincang, tapi bisa jadi tangan kita. Maka memang proses ini dia cukup cepat, tidak terlalu lelah membuatnya, cuman memang cara memegangnya saja yang sulit teman-teman. Miniatur ya. Ini kita buat salutnya, langsung kita potong dia. Setelah digaris seperti ini, tinggal kita pukul terus teman-teman. Salah satu teknik pemasangan karah atau salut ya. Tentu ada teknik-teknik yang lain, cuman untuk ukuran kecil seperti ini teknik yang paling tepat teman-teman untuk memasang karah atau salutnya teman-teman. Oke, setelah itu kita lubang dulu sebelum nanti kita pasang pisau tuh, kita perlu lubang dulu ya. Dan di sini perlu hati-hati juga karena kayu tuh bisa berkemungkinan pecah teman-teman. Jadi jangan ditekan terlalu keras ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil sementara. Nah, dan ini nanti paksinya atau ekornya ini masuk di sini teman-teman. Dan ini belum bisa kita maksimalkan. Nanti kita akan masukkan ya dengan cara dibakar teman-teman. Nah, seperti ini ya, kurang lebih handle tadi. Dan ini sudah kita tandai ukurannya, nanti kita akan potong. Cuman tidak langsung sekarang kita potong karena untuk memegangnya itu teman-teman, biar kita nyaman memegangnya. Dan ini kedua bilah tadi prosesnya sama, pengerjaannya sudah kita tandai juga teman-teman. Ini pisau yang cukup kecil ya. Oke, kita langsung masuk ke proses selanjutnya. Di sini saya gunakan api ya untuk membakarnya seperti biasa. Nah, di sini kita panaskan dulu ekornya itu atau paksinya, baru kita masukkan ke kayunya teman-teman. Oke, terpasang rapat seperti ini, barulah kita copot kembali teman-teman. Karena memang mau kita sepuh ya. Ini tinggal kita pasang satu lagi. Setelah terpasang semua, barulah kita masuk ke proses penyepuhan. Untuk pisau kecil ini juga tekniknya itu sedikit berbeda teman-teman. Untuk teknik pembakaran ya, perlu hati-hati pembakarannya, jangan langsung dari tengah-tengahnya. Kita harus panaskan dulu bagian bawah, bagian yang dekat paksi itu teman-teman. Karena bagian depan pada bilah itu, kalau bilah itu kecil memang dia lebih cepat merah. Nah, yang sering terjadi ketika kita membakar nih pisau kecil nih, dia terlalu merah di bagian depan teman-teman, terlalu matang pembakaran itu. Apa yang terjadi, bilah tuh bengkok dan ketika diluruskan patah. Itu yang sering terjadi, dan itu juga pernah terjadi di kita ya, sudah sering terjadi di kita juga. Setelah kita pelajari, ternyata teknik membakarnya itu memang dimulai dari bawah dulu teman-teman.
Setelah bawahnya merah, barulah masuk ke bagian tengah dan depan seperti itu. Jadi dia butuh pengalaman juga ya, membuat bilah ini beda ukurannya atau beda speknya, juga beda cara menyepuhnya teman-teman. Oke, kita bakar terus sampai dia memerah. Nah, ini kita goyang-goyang lagi supaya merata ya. Kalau untuk penyepuhan yang paling aman di sini media oli teman-teman. Untuk ukuran kecil seperti ini, saya gunakan oli dan saya gunakan wadahnya juga kecil teman-teman. Jadi supaya dia pendinginannya itu secara perlahan ya. Langsung kita celup. Kita gunakan wadah yang kecil. Kalau wadahnya yang besar, dia kenanya lebih ke dingin tiba-tiba kalau untuk bilah kecil seperti ini. Jadi tetap saja dinginnya berlebihan juga. Oke, kita celup-celup seperti ini. Kita pastikan bilahnya lurus, tidak baling. Kita celup dan kita diamkan sampai dia dingin teman-teman. Oke, ini dia hasil sepuhannya ya. Nah, ini saja sudah cukup putih teman-teman. Apalagi bahannya bearing ya. Bearing tuh memang dia karakternya getas. Untuk penyepuhan seperti ini sudah cukup tua teman-teman. Nah, Masya Allah ya. Untuk handlenya kita pastikan dia lurus. Lanjut kita proses teman-teman handle tadi. Untuk bilah kecil ini tidak bisa dipin teman-teman. Bagian ekor tuh nggak bisa kita pin ya dengan paku. Nah, caranya itu adalah kita gerigi seperti ini. Nah, ini salah satu cara supaya bilah tuh kuat. Kita gerigi dengan gerenda seperti ini. Setelah itu baru kita pasang dia ke handlenya. Kita pastikan dia lurus. Setelah itu baru kita lem menggunakan lem Korea. Kita timbun terus sampai dia penuh ya. Cara yang sering kita lakukan juga, sudah sering kita contohkan juga. Setelah itu baru kita potong sesuai dengan garis yang sudah kita tandai ya ukurannya. Nah, jadi memang ini permintaan teman-teman. Memang permintaannya itu kecil seperti ini. Baru kita amplas mengikuti bentuknya, bentuk pisau biasanya ya. Dan bagian atas itu hanya mengikuti bentuk dari karahnya teman-teman. Di sini kita poles detail-detailnya dan jangan lupa bagian bawahnya juga teman-teman. Nah, kita rapikan juga dia dan hasilnya seperti ini. Nah, ini Masya Allah ya, sudah enak sekali digenggamnya. Setelah itu baru kita amplas lagi secara manual. Ini memang cara ini bisa terbilang wajib kalau Anda mau handle tuh rapi ya, halus gitu. Kalau menggunakan mesin itu sulit sekali untuk rapinya teman-teman. Iya, dia berbentuk cuman kurang mulus gitu. Oke, warangka juga kita buat teman-teman menggunakan kayu yang sama juga ya, dengan handle tadi. Ini kita garis dulu dia sesuai bentuk bilahnya. Setelah itu kita perdalam garisnya menggunakan gerenda potong ya. Usahakan gerenda potong Anda yang bekas karena dia cukup kecil teman-teman. Baru kita apa namanya, kita seset, apa sih namanya, kita serut ya, kita serut dengan pisau. Proses ini juga lumayan butuh skill juga teman-teman. Nah, kita pastikan dia sesuai, kita ukur lagi kayunya. Di sini saya tidak kayu yang kita belah dua teman-teman, tapi kayunya itu kita timbal balik, kita potong di tengah seperti ini. Lalu nanti kita balik teman-teman, kita timbal balik saja. Asal jenis kayunya sama, insya Allah tidak jadi masalah teman-teman. Seratnya tetap akan bagus seperti ini ya. Nah, ini kita kolongnya memang cuma sebelah. Bila tuh ini salah satu teknik membuat sarung pisau yang cepat, dan di daerah saya memang paling banyak digunakan teknik ini teman-teman. Di daerah saya Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dan sekali lagi memang masalah pada pembuatan kali ini di ukuran teman-teman. Memang betul-betul sulit memegangnya itu ya. Apalagi memang tangan saya ini bisa terbilang cukup besar, gemuk gitu ya. Jadi cukup sulit membuat pisau kecil seperti ini. Oke, di sini kita haluskan dulu sisi sebelahnya. Setelah itu baru kita tempel dia ke sisi sebelahnya lagi teman-teman. Oke, setelah itu kita jepit menggunakan japitan atau bais ya. Ini kita pastikan lagi dia sesuai teman-teman, jadi tidak kebesaran dan tidak terlalu sempit. Kalau terlalu sempit juga menjadi masalah tuh, mencabutnya akan sulit. Setelah itu kita lem lagi menggunakan lem Korea atau lem cair ya seperti ini. Kalau di tempat saya ini kadang disebutnya lem setan juga teman-teman. Entah kenapa disebut lem setan, kurang tahu juga.
Nah, kita cacah lagi, kita ikuti bentuk yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman. Bagian yang sudah dikolong itu kan sudah kita haluskan, kita tinggal mengikuti itu saja nanti kalau menggunakan kolong sebelah seperti ini. Setelah itu kita tipiskan lagi menggunakan parang ya. Sebelum kita amplas, hal ini juga bisa dilakukan langsung ya dengan amplas, bisa dilakukan langsung dengan amplas, cuman untuk menghemat teman-teman, untuk menghemat kita lakukan secara manual seperti ini. Jadi teknik pembuatan sarung atau gagang itu antara mesin dan manual teman-teman. Jadi kita padukan dua teknik itu gitu ya. Oke, kita haluskan lagi bagian-bagiannya, kita ratakan bagian atasnya, dan badan sarung tadi juga kita tipiskan teman-teman. Ini kita tipiskan menggunakan gerinda ya. Sudah kita tipiskan dengan parang tadi dan kita haluskan lagi. Tipisan tadi menggunakan gerinda. Jangan lupa kita bulatkan bagian sudut-sudutnya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya teman-teman. Sarung tuh sudah rapi ya, sudah sesuai. Selanjutnya tinggal kita amplas menggunakan amplas seperti ini, manual teman-teman. Sama seperti proses gagang tadi ya, atau handle tadi. Kita proses lagi secara manual. Dan bilah itu juga kita urus teman-teman. Jangan lupa kita poles lagi menggunakan gerinda. Dan pastikan di sini tidak terlalu panas ya, karena memang bilahnya juga spek sembelih ya, khusus ya teman-teman, untuk sembelih unggas. Lalu kita clear ini gunanya untuk memperkilat dan menjadikan bilah itu handle itu kedap air teman-teman. Oke, tahap terakhir yaitu adalah mengasah teman-teman. Ini finishing ya, kita asah. Itu kita perlu bilah tuh tajam sebelum kita gunakan, jadi kita asah secara manual seperti ini teman-teman. Kalau untuk saya masih dengan cara manual untuk mengasah ini ya. Oke, setelah semua proses tadi, maka hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jadi kita buat dua bilah dengan satu bahan. Untuk bilahnya ini panjang bilahnya hanya sekitar 7-8 cm teman-teman. Dan ini panjang total 16 cm ternyata. Tadi mintanya itu 15 cm ya. Sebetulnya pesanan itu 15 cm, cuman jadinya itu 16 cm teman-teman. Seperti ini kurang lebih bilahnya, modelnya sama ya, menggunakan bahan bearing. Dan kayunya ini kayu balam teman-teman. Ini cukup rapi penggarapannya. Pisau untuk kegunaannya itu untuk sembelih unggas teman-teman. Jadi biasanya yang pakai ini memang pemburu-pemburu, dia hobi nembak burung ya. Kalau untuk ketajaman masih sama seperti pisau-pisau sebelumnya. Untuk ketajamannya sayat kertas sudah cukup bagus teman-teman. Dan untuk bearing ini memang karakter bahannya getas. Dia khusus untuk sembelih, bagusnya luar biasa bagus sekali. Tapi kalau untuk tebas kurang rekomendasi teman-teman. Walaupun bisa di setel di penyepuhannya nanti. Cuman untuk bahan bearing memang lebih rekomendasi itu untuk sembelih teman-teman, atau untuk seset seperti ini ya. Untuk tajamannya sudah bagus, dan dua bilah ini terbuat dari bearing, panjang totalnya 16 cm, handle dan warangka dari kayu balam teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk ukuran bilah hanya sekitar telunjuk saya teman-teman. Untuk harga yang mau membuat seperti ini harganya 200.000 satu bilahnya teman-teman, karena proses pembuatannya juga cukup sulit. Oke, ini sudah pesanan ya, jadi tidak kita jual. Kalau ada yang berminat kita bisa buatkan lagi nanti. Oke, saya rasa cukup gitu aja, video kita cukup panjang ya, karena kita videonya itu lengkap teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.